Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Majid. Di sini saya akan memberikan laporan strategi dividen dan pertumbuhan jangka panjang, oleh Direktur Pengembangan Bisnis kepada Dewan Direksi dan Pemegang Saham. Latar belakang strategis, Bapak atau Ibu Dewan Direksi yang terhormat, perusahaan kita saat ini berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat. Laporan keuangan tahunan mencatat bahwa perusahaan berhasil mencetak laba bersih sekitar 100 miliar rupiah, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun, kita juga menghadapi peluang besar dalam pengembangan bisnis, baik dalam bentuk ekspansi pasar, diversifikasi produk, hingga transformasi digital operasional. Beberapa proyek investasi strategis sudah diproyeksikan seperti ekspansi pabrik di Jawa Timur dan Kalimantan, pengembangan lini produk baru berbasis teknologi ramah lingkungan, digitalisasi sistem, distribusi nasional, dan logistik. Maka dari itu, keputusan strategis mengenai penggunaan laba bersih menjadi krusial karena akan mempengaruhi kepuasan investor dan harga saham, kemampuan perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan, dan juga struktur modal dan resiliensi keuangan. 3 pilihan kebijakan dividen yang tersedia. A. Kebijakan dividen penuh, high dividend payout ratio. Deskripsinya yaitu membagikan mayoritas atau seluruh laba bersih kepada pemegang saham, misalnya 80-100%, memiliki keunggulan menarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap dan juga meningkatkan kepercayaan pasar jangka pendek, dan memiliki resiko dan dampak negatif, yaitu mengurangi dana internal untuk ekspansi atau inovasi, dan juga potensi ketergantungan pada pembiayaan eksternal, utang atau ekuitas baru. Lalu, adanya juga daya saing yang dengan jangka panjang bisa menurun karena keterbatasan dana. Yang B, adanya laba ditahan penuh, zero or low dividend policy. Deskripsi, seluruh laba bersih ditahan dan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Keunggulannya yaitu menyediakan dana internal yang kuat untuk proyek jangka panjang, menghindari ketergantungan pada biaya pinjaman yang tinggi, memperkuat ekuitas, dan menurunkan rasio leverage. Dan ada juga resiko maupun dampak negatifnya. Investor bisa kecewa karena tidak dapat return secara langsung, Lalu adanya potensi turun harga saham akibat resepsi pasar yang sangat negatif. Lalu bisa dianggap sinyal lemah kepercayaan manajemen terhadap keberlanjutan laba. Dan yang terakhir, adanya kebijakan kombinasi hybrid atau stable dividend policy. Deskripsi, sebagian laba dibagikan sebagai dividen, sisanya ditahan untuk pembiayaan internal. Rasio umumnya yaitu sekitar 30-50% dividen. Keunggulan di sini yaitu menyeimbangkan kepentingan investor dan kebutuhan pertumbuhan, menjaga stabilitas harga saham, dan juga memberikan sinyal kepercayaan sekaligus menunjukkan agresivitas dalam pengembangan bisnis. Kami memiliki risiko yaitu perlu analisis mendalam untuk menentukan rasio optimal. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik ke pasar, bisa disalahartikan sebagai ketidaktegasan. Lalu pada poin yang ketiga, kami sini membahas analisis konteks internal dan eksternal perusahaan. A, yaitu likuiditas dan posisi keuangan saat ini. Memiliki cash ratio 2,1 kali sangat liquid, Debt to equity ratio 0,45 yaitu sangat sehat. Arus kas operasional positif selama 3 tahun berturut-turut. Lalu B, rencana investasi strategis. Perlu pendanaan internal sekitar 60 miliar rupiah selama 2 tahun ke depan. Potensi ekspansi pasar ke Asia Tenggara melalui kemitraan regional. Dan yang C adalah profil pemegang saham. 60% dimiliki institusi, bank investasi, dana pensiun cenderung menyukai dividen stabil. Lalu 40% dimiliki retail, lebih variatif namun merespon terhadap kinerja harga saham. Dan yang kedua, yaitu kondisi makroekonomi dan industri. Suku bunga masih menjadi acuan yang sangat tinggi. Lalu adanya juga pendanaan eksternal yang lebih mahal, Industri sedang mengalami fase konsolidasi dan butuh inovasi dan daya saing yang tinggi. Rekomendasi yang strategis di sini yaitu dividen kombinasi yang adaptif dan bertumbuh. Kami merekomendasikan pembayaran dividen sebesar 35% dari laba bersih.
dan sisanya ditahan untuk mendanai proyek ekspansi. Simulasinya yaitu adalah laba bersih tahun ini yaitu sekitar 100 miliar rupiah. Dividen dibagikan 35% sebesar 35 miliar dan laba ditahan sebesar 65% sebesar 65 miliar rupiah. Yield dividen per saham, asumsi IPS yaitu 100 rupiah, sekitar 3,5 sampai 4% per tahun, kompetitif di industrinya. Ya, kami memiliki dampak jangka pendek dan panjang. Aspek investor yaitu jangka pendeknya mendapatkan return tetap dividen ya, dan jangka panjang potensial capital gain dari ekspansi. Harga saham stabil karena sinyal positif dan memiliki jangka panjang cenderung meningkat seiring pertumbuhan. Kinerja keuangan yaitu likuiditas terjaga ya, leverage stabil, ROI dan ROE meningkat pasca ekspansi. Lalu, reputasi perusahaan dalam jangka pendek dianggap prudent dan strategis. Dengan jangka panjangnya dihargai sebagai perusahaan yang seimbang dan visioner. Langkah lanjutan yang disarankan yaitu sosialisasi kebijakan kepada investor dan publik secara transparan melalui laporan tahunan dan juga paparan publik. Evaluasi tahunan atas rasio dividen ya, berdasarkan kinerja proyek berjalan, lalu adanya monitor dampak terhadap struktur modal dan kebutuhan dana tambahan. Jika diperlukan ya, kita dapat menyesuaikan strategi pembiayaan ke depan, misalnya melalui Rex issue atau green bond. Ya, penutup ya, prinsip yang kamu pegang, dividen adalah bukan sekedar membagi keuntungan, tapi membagi kepercayaan jangka panjang. Dengan pendekatan dividen moderat dan pertumbuhan berkelanjutan, perusahaan menjaga keseimbangan antara memberi hasil kepada investor, ya, menjaga fleksibilitas keuangan, lalu mengembangkan bisnis untuk masa depan. Apakah Dewan setuju untuk melanjutkan ke tahap pengesahan kebijakan dividen dan penyusunan rencana investasi jangka menengah? Ya. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Kami siap mendukung perusahaan menuju pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.